Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noreska Malia Bardin dengan NIM 210901501002, kelas A, program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang definisi pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Menurut para ahli, menurut Sukirno, pengangguran adalah dapat diartikan sebagai situasi seseorang yang produktif bekerja dan ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Sementara orang yang tidak berusaha mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan, maka itu tidak termasuk ke dalam pengangguran. Menurut Nanga, pengangguran adalah kondisi seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja namun tidak sedang aktif untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi dua, yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya dan pengangguran berdasarkan sifatnya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya yang pertama yaitu pengangguran skills atau konjungtur, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Yang ketiga, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Yang keempat, yaitu pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Yang kelima, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisme sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Yang keenam, pengangguran voluntari atau sukarela, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, atau karena sedang studi. Pengangguran berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak menyukai pekerjaan. Ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikannya. Yang kedua, setengah menganggur, yaitu adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang lebih 35 jam dalam seminggu. Yang ketiga, pengangguran terselubung, yaitu angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Selanjutnya, penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Yang keempat, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Yang kelima, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Yang keenam, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Yang ketujuh, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Yang kedelapan, yaitu peraturan yang menghambat investasi. Selanjutnya yaitu akibat adanya pengangguran. Akibat adanya pengangguran itu dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Kemudian dapat menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, pencurian, perampokan, penculikan, ataupun pelacuran. Selanjutnya, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan rendah. Yang kedua, penerimaan negara dan pajak penghasilan akan menurun. Yang ketiga, dampak psikologis. Penganggur minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku. Yang keempat, meningkatkan biaya sosial seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran secara umum.
Yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui balai latihan kerja. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang kelima, pendayagunaan dan penyebaran TK. Dan yang keenam yaitu pengembangan produktivitas TK. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu usaha pemerintah. Yang pertama, mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang kedua, peningkatan mutu sekolah kejuruan. Yang ketiga, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB. Terkait pihak swasta atau perusahaan, yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang di perusahaan. Untuk individu, yaitu dapat membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan, seperti komputer dan bahasa asing. Dan yang terakhir yaitu menanamkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yaitu perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Cara menghitungnya yaitu jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Oke, selanjutnya yaitu teman-teman bisa melihat contoh soal berikut ini. Teman-teman bisa memperhatikan soalnya yaitu jumlah pengangguran sejumlah 1.547.234 jiwa dan jumlah angkatan kerja 3.457.921 jiwa. Kemudian jumlah bukan angkatan kerja yaitu sebanyak 1.564.872 jiwa. Kemudian soalnya yaitu hitunglah besarnya tingkat pengangguran berdasarkan data tersebut. Diketahui jumlah pengangguran itu sebanyak 1.547.234. Kemudian jumlah angkatan kerjanya yaitu 3.456.921. Yang ditanyakan yaitu berapa besarnya tingkat pengangguran. Ya, kita dapat mengukurnya dengan rumus jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100, yaitu sebanyak 1.547.234 dibagi 3.456.921 dikali 100%, yaitu hasilnya sebanyak 44,7%. Sekian, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.